Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Yesus yang naik ke surga kini hadir di tengah-tengah kita dalam berbagai macam caranya, dan puncaknya terjadi di dalam setiap kita merayakan Ekaristi dan memuji serta memuliakan Tuhan serta menerima Tuhan yang bertahta di dalam hati kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa pada hari ini Putra Tunggal-Mu, penebus kami, telah naik ke surga. Curahkanlah rahmat-Mu, agar hati kami pun selalu terarah ke surga, dan hidup kami senantiasa mampu bersaksi, tidak hanya di dalam kata, tetapi di dalam perbuatan nyata kami, dalam menapaki persiaran hidup di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam surat kepada orang Ibrani, Anda dan saya serta kita semua diingatkan bahwa Kristus adalah Sang Imam Agung. Ia tidak seperti imam-imam yang lain yang setiap hari harus mempersembahkan kurban bagi dosanya sendiri dan bagi jemaatnya, bagi kesalahannya sendiri dan bagi dosa umatnya. Namun ia mempersembahkan satu kali untuk selamanya, yaitu ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai kurban demi keselamatan kita. Tak seorang pun dari dunia ini mampu menebus kesalahan manusia, membebaskan akibat dari dosa, yaitu dari kekuasaan maut yang diakibatkan oleh dosa. Maka hutang nyawa harus diganti dengan nyawa pula. Karena kasih dan belas kasih Allah kepada makhluk ciptaannya, terutama kepada ciptaannya yang paling luhur, yaitu manusia, ia menyerahkan putranya yang tunggal demi menebus Anda, saya, serta kita semua, agar tidak mati dan direnggut oleh dosa. Pengorbanan ini akan menjadi kehilangan maknanya ketika Anda dan saya serta kita semua tidak mampu bersaksi tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan yang sudah dimulai oleh Allah sendiri dalam pribadi Putra, yakni Tuhan Yesus Kristus. Maka betullah apa yang disampaikan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul dalam bacaan pertama pada hari ini. Sebelum kita keluar untuk mewartakan tentang kerajaan Allah, penting dan patut untuk kita sadari bahwa Anda dan saya serta kita semua mesti berani memperbaiki dan memperkokoh iman kita di dalam hidup kita sehari-hari. Jangan sampai kita mewartakan di dalam kata-kata yang begitu indah, kudus, suci, dan tersusun rapi di dalam keindahan kalimat puisi, tetapi hal itu akan menjadi percuma dan kehilangan tajinya ketika apa yang kita wartakan hanyalah pewartaan kosong yang hanya dalam bentuk kata-kata dan tanpa perbuatan. 40 hari lamanya Tuhan Yesus menyapa, menguatkan dan memperteguh iman kita dengan kehadirannya di tengah-tengah kita dengan berbagai macam cara, dengan harapan agar Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman tidak mudah putus asa ketika ada persoalan, tidak menjadi sulit untuk memberikan maaf dan pengampunan, tidak menjadi begitu sulit untuk menerima mereka yang berbeda.
Karena di dalam iman, semakin kita terbuka, semakin kita membiarkan diri, di mana Allah berkarya melalui kehadiran kita, semakin kita penuh dengan berkat. Karena di dalam doa ada pengharapan, dan di dalam pelaksanaan iman ada berkat yang melimpah di dalam persiaran hidup kita. Jadi pewartaan Allah tentang kerajaan, tentang keselamatan dan kehidupan kekal di mana pada hari ini yang kita rayakan, Allah yang naik ke surga, bukan seperti dalam imajinasi Allah yang dari dunia ini pergi ke atas langit, tetapi menuju pada kesempurnaan yang sejati. Kita pun yang mengaku diri sebagai murid-muridnya mestinya pun mampu mengikuti apa yang sudah diteladankan. Karena iman tanpa perbuatan itu mati, maka diperlukan sebuah teladan, diperlukan sebuah contoh. Menjadi sangat lucu ketika kita mengatakan aku mengenal Tuhan, tetapi kalau untuk memberikan kata maaf nanti dulu, tetapi untuk memberikan kepercayaan nanti dulu, tetapi untuk menerima mereka yang berbeda nanti dulu. Mestinya semakin beriman kita mampu menghadirkan kedamaian. Meskinya semakin kita mengenal Tuhan, kita dimampukan untuk semakin serupa dengan Allah yang adalah kudus. Maka setelah hari ini mulai esok, mari kita mohon dengan rendah hati agar Roh Kudus betul-betul dicurahkan di dalam hati kita. Dan mari kita membuka hati kita untuk dipimpin dan dibimbing dengan lentera Roh Kudus, dengan terang Roh Kudus, sehingga buah-buah dari Roh itu menjadi warna-warni di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari selama 9 hari kita bersama-sama berdoa memohon karunia Roh Kudus, sehingga betul-betul dicurahkan. Dan sebagai orang beriman, kita tidak lagi menjadi ragu. Kita tidak lagi menjadi orang beriman yang hanya berkata, tetapi berani untuk bertindak di dalam kebenaran, untuk bertindak di dalam keagungan namanya. Dan semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, jangan karena kita tidak suka, jangan karena berbeda dengan kita, lantas kita tidak mau menolong ataupun menyapanya. Jangan sampai itu adalah cara Tuhan menyapa kita, membentuk kita menjadi manusia baru. Dan jika kita merasa berat, belajarlah dan rayakanlah Ekaristi. Dari Ekaristi kita bisa belajar tentang pengorbanannya, tentang bagaimana kita sebagai orang beriman untuk rela dibagi demi menjadi berkat dan sumber keselamatan bagi diri kita dan juga bagi sesama. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan. Semoga hari kenaikan Tuhan ini menjadikan kita semakin dewasa di dalam iman dan berani untuk bersaksi di dalam tindakan nyata kita. Tuhan memberkati. Amin.